Siapa sih yang gak mau punya wajah cantik? Dan sejatinya, punya wajah cantik itu adalah nilai plus bagi setiap wanita. Dengan wajah cantik, kita juga bisa lebih percaya diri dalam melakukan semua hal. Tapi, jangan sampai wajahnya saja yang cantik. Otak dan attitude juga harus seimbang. Hai, namaku Rizka. Aku sangat bersyukur wajahku bisa kembali cantik. Dan yang paling penting, wajahku bisa kembali normal sesuai umurku. Ups, bisa kembali normal? Oke, kalau kalian bingung dengan kalimatku, aku akan menjelaskan semuanya. Aku akan tarik mundur beberapa waktu terlebih dahulu. Jika kalian bertanya-tanya, apakah aku melakukan operasi untuk mendapatkan wajah cantikku kembali? Ya, kalian benar sekali. Aku melakukan operasi sebanyak 7 kali. Bayangkan, 7 kali. Aku melakukan operasi bukan karena kecelakaan, bukan karena salah skincare, atau aku orang kaya yang melakukan operasi hanya untuk mempercantik diri. Bukan. Jadi, sejak kecil aku sudah menjadi bahan bully karena wajahku. Entah apa yang terjadi, dari aku berumur 1 tahun, ibuku bilang kalau kulitku sudah mulai kendor dan keriput. Kulit bagian tangan dan kakiku sudah mulai terlihat keriput. Saat aku berumur 9 tahun, kekeriputan mulai menjalar ke wajahku. Ya, meskipun tidak terlalu keriput, tapi hal itu membuatku tidak nyaman. Sejak saat itu juga, semua teman-temanku makin membuliku. Mereka selalu mengejekku, bahkan mereka tidak segan-segan untuk meneriakiku monster. Semakin bertambahnya umur, keriput yang ada di wajahku semakin terlihat jelas. Apalagi saat itu aku sudah dewasa. Umurku sudah 15 tahun. Zaman sekarang, cewek-cewek dengan umur segitu sudah mulai memperhatikan penampilan. Sudah tahu bagaimana cara menjaga penampilan. Aku pun begitu. Tapi sekeras apapun usahaku tidak pernah membuahkan hasil. Dari memakai skincare yang khusus menyamarkan keriput sampai bahan-bahan alami, semuanya sudah aku lakukan. Tapi semuanya percuma. Dan saat aku mulai berdandan untuk menutupi keriputku, semua teman-temanku makin membuliku. Hahaha, ada badut nih di sekolah kita. Hah, sejak kapan monster ini berubah jadi badut? Kira-kira begitulah kata mereka. Aku tahu, kalian pasti sangat penasaran dengan wajahku kan? Ya, kalian bisa lihat sendiri rupaku. Namaku Rizka Aditya Putri. Umurku masih 15 tahun. Gimana? Apa kalian jijik melihatku? Jangankan kalian. Aku sendiri saja merasa jijik melihat rupaku sendiri. Aku seperti nenek-nenek saat umurku masih 15 tahun. Coba bayangkan kalau kalian ada di posisiku. Tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali menunggu keajaiban. Malam itu, ibuku berjanji akan membawaku ke rumah sakit. Keesokan harinya, ibuku memenuhi janjinya. Aku sangat senang. Akhirnya, sebentar lagi wajahku akan kembali normal. Setelah diperiksa, dokter menjelaskan pada ibuku kalau ternyata aku mengidap penyakit yang sangat langka. Aku mengidap penyakit bernama pregoria. Ini adalah sebuah kondisi genetik langka yang menyebabkan wajah penderitanya menjadi tua secara prematur. Dan yang lebih parahnya, penyakit ini belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Mendengar itu, aku langsung menangis. Jika penyakit itu tidak ada obatnya, apakah ini tandanya aku akan menua selagi usiaku masih belia? Jalan satu-satunya hanya dengan operasi, dan itu pun memerlukan biaya yang sangat besar. Ibu harus membayar sebanyak 1 miliar untuk melakukan operasi. Dapat dari mana ibuku uang sebanyak itu? Kalian tahu, ibuku hanyalah seorang penjual sayur di pasar. Sejak kecil, ayah sudah meninggalkan kami berdua. Bahkan, aku tidak pernah tahu wajah ayahku. Bertahun-tahun ibuku mencari uang dengan menjual aneka sayur di pasar. Itu pun hanya di pinggiran jalan. Penjual sayur kok bisa nyekolahin sih? Ya, mungkin itu menjadi pertanyaan bagi kalian.
Aku mendapatkan beasiswa karena aku tergolong siswa yang lumayan pintar di sekolah. Makanya, aku sangat giat bersekolah. Tapi, saat dimana semua temanku membuliku, aku merasa insecure dengan sekolah. Aku tahu wajahku sangat menakutkan. Tapi, itu juga bukan kemauanku. Kenapa kalian para pembuli tidak pernah memikirkan perasaanku? Semakin hari, sekolah menjadi neraka bagiku. Pernah, suatu hari aku merasa teman-temanku sudah mulai kelewatan. Jika mereka hanya menjelek-jelekanku dengan sebuah omongan, aku masih bisa menerima itu. Tapi, saat itu mereka sudah memakai fisik. Mereka mendorongku sampai aku tersungkur di lantai. Salah satu dari mereka melempariku tongkat khusus untuk nenek-nenek. Nih, mending kamu pakai tongkat ini biar jalannya bisa benar. Kira-kira seperti itulah perlakuan mereka. Saat semuanya menertawakanku, tiba-tiba ada seniorku yang menolongku. Namanya Dimas. Dia seniorku satu tingkat. Sebelumnya, aku gak pernah kenal sama dia. Dia membawaku pergi dari keramaian itu. Dimas mengantarkanku sampai rumah. Saat perjalanan pulang, Dimas memberikan semangat untukku. Bukan itu saja, ternyata dia sudah lama memperhatikanku. Dan katanya, dia sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan anak-anak yang semakin lama semakin keterlaluan denganku. Jujur saja, rasanya saat itu aku ingin mati saja. Buat apa aku hidup kalau tidak ada yang mau nerima kondisiku yang seperti ini? Tapi tiba-tiba Dimas datang dan mensupport aku. Sepulang dari sekolah, aku langsung bercerita pada ibuku. Aku nangis di pelukan ibuku. Aku cerita semuanya tentang mereka yang suka membuliku. Aku meminta izin pada ibuku untuk berhenti sekolah. Tanpa pikir panjang, ibuku langsung mengiyakan permintaanku. Sejujurnya, sekolah adalah hal yang paling aku sukai. Apalagi, aku sudah mendapatkan beasiswa. Tapi bagaimana lagi? Keadaan yang tidak mendukungku. Setelah aku berhenti sekolah, aku memutuskan untuk membantu ibuku menjual sayur di pasar. Tapi, sepertinya membantu ibuku merupakan kesalahan yang besar. Saat aku sampai di pasar, semua mata langsung tertuju padaku. Bahkan, ada satu orang yang memanggilku nenek. Ya, mereka memang gak tahu umurku dan mereka juga gak tahu penyakitku. Tapi, mendengar itu rasanya sangat sakit. Karena khawatir, ibuku menyuruhku untuk di rumah saja. Berbulan-bulan aku hanya mendekam di rumah. Kadang, untuk menghilangkan kebosananku, aku membuka buku-buku pelajaranku dan mulai belajar. Aku masih menyimpan semua buku pelajaranku. Kadang, jika ada rejeki, ibuku membelikanku buku-buku pengetahuan untukku. Hari-hariku hanya diisi dengan baca buku dan belajar. Sampai suatu hari, tiba-tiba Dimas datang dengan seseorang. Kalian tahu siapa orang itu? Dia adalah direktur salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Indonesia. Dimas menjelaskan kalau dia diam-diam telah merilis berita tentang aku. Dia juga bercerita kalau dia sering mengikutiku dan mengambil potret berbagai aktivitasku. Awalnya, aku sangat kaget dan juga marah. Pikirku, Dimas sudah mengambil keuntungan dariku. Dia sudah memanfaatkanku. Tapi rupanya aku salah. Berkat berita yang dia tulis, aku bisa melakukan operasi secara gratis. Direktur rumah sakit itu akan membantuku sampai wajahku kembali normal. Akhirnya, aku melakukan operasi yang bertahap. Untuk mendapatkan wajah yang ideal, aku harus melakukan operasi sebanyak 7 kali. Awalnya aku ragu-ragu untuk melakukannya. Aku memikirkan berbagai hal. Gimana kalau operasinya gagal? Gimana kalau wajahku akan menjadi monster beneran? Tapi, Ibu dan Dimas selalu mendukungku. Mereka mensupportku sampai akhirnya operasi yang terakhir pun sudah aku jalani. Dan saat dokter membuka perban di mukaku, rasanya aku tidak sabar untuk melihat hasilnya. Setelah aku melihat wajahku, rasanya aku sangat senang sekali. Hal yang selama ini aku inginkan, akhirnya jadi kenyataan. Akhirnya, aku bisa mengembalikan wajahku sesuai umurku. Setelah beberapa bulan, aku memutuskan untuk kembali bersekolah. Setelah lulus SMA,
aku kembali mendapatkan beasiswa di salah satu universitas dengan jurusan kedokteran. Memang sejak saat aku mendapatkan wajahku kembali, aku berkeinginan menjadi dokter agar bisa membantu orang lain. Aku sangat berterima kasih dengan direktur dan juga Dimas, karena tanpa mereka mungkin aku masih menjadi nenek-nenek. Ternyata, saat aku sembuh pun, Dimas masih menulis berita tentang aku. Dan banyak portal-portal berita lain juga yang menulis tentangku. Bahkan, aku sempat diundang di salah satu stasiun TV untuk diwawancarai. Dan hidupku semakin lengkap ketika Dimas melamarku. Dia mengaku kalau sejak dulu dia sudah menaruh hati padaku. Sejak wajahku seperti nenek-nenek, sampai akhirnya aku berubah menjadi cantik. Diam-diam, dia sudah suka denganku. Tanpa pikir panjang, aku langsung menerima lamaran Dimas. Dan bulan depan, Dimas akan menikahiku. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Kalau kalian suka dengan ceritaku, jangan lupa di-subscribe ya. Semoga bisa menginspirasi.